Siapapun percaya kita saudaraku, saudara ingat iman itu harus percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, dan bertindak sesuai dengan iman, dan sesuai dengan firman. Jadi saudara sudah percaya dengan hati, hidup hanya bagi Tuhan, saudara sudah mengaku dengan mulut, saudara bisa menang oleh kuasa Roh Kudus, saudara tidak mau diseret dipikat, saudara mau selalu dipimpin Roh Tuhan, saudara mau dekat dengan Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup saudara, fokus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang hanya tinggal bagaimana saudara sungguh-sungguh mematuhi. Haleluya. Sangat kooperatif dengan Roh Kudus. Kooperatif itu artinya mau mengikut, mau menurut. Roh Kudus pun begitu. Roh Kudus bilang, jangan begitu, tunggulah dulu, nanti aku dibilangnya apa. Banyak kita punya saudara alasan tidak kooperatif. Ya, tidak bisa dipimpin Roh Kudus. Nah, saudara juga begitu. Ya, sebenarnya sudah banyak bisa dikerjakan Tuhan. Jiwa-jiwa nunggu untuk diselamatkan. Gara-gara saudara pulang balik, tidak mengampuni, pulang balik pikiran najis, pulang balik gira cari uang, pulang balik mau kerja lebih daripada melayani, dan lain sebagainya. Aduh saudaraku, tolonglah semua kita kooperatif ya. Tolonglah firman Tuhan ini jalankan baik-baik saudaraku. Karena kalau saudara jalankan, Yakobus 1:25 mengatakan, saudara akan berbahagia karena saudara patuh. Nah, tidak semua bilang amin. Roma 12 ayat 2 tadi apa dikatakan? Jangan serupa dengan dunia. Karena memang saudaraku, ya, sekeliling kita ini dunia. Dunianya kelenyap dengan segala keinginannya. Amin. Amin. Tetapi hanya orang yang mengerjakan kehendak Tuhan yang kekal selama-lamanya. Janganlah kami menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Haleluya. Jangan sama dengan dunia. Ya, sistem dunia ini saudaraku di sekitar kita, ya, itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Di dunia ini dikatakan dalam Matius 20, ya, kalau orang-orang di dunia ini jadi pemimpin, dia tangan besi. Betul? Oke, kita buka aja lah Matius 20. Saya harap saya tidak salah. Permintaan Ibu Yakobus Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Ayat 20 sampai ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius dan anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya minta suatu padanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, semua baca. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu. Yang seorang sebelah kananmu, yang seorang lagi sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka padanya, kami dapat. Yesus berkata pada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tapi untuk hal duduk sebelah kananku, sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ayat 25, perhatikan pengajaran Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Beda enggak dunia dengan kerajaan sorga? Jelas dikatakan di sini. Nah, orang ini bertengkar. Ya. Nah, kalau memang dia mau itu untuk kemuliaan Tuhan, ya oke, itu untuk. Tapi kalau mau dia mengatasi dirinya atas rakyat, atas murid-murid yang lain, saudara mendengar ini, marah yang lain. Ya, dia merasa mereka mau menyombongkan diri. Nah, ini lagi saudaraku. Lalu Tuhan Yesus kemudian mengajari mereka dan berkata, ya, kalau dunia ini, maka siapa yang jadi pemimpin pakai tangan besi. Pembesarnya kuasa yang keras. Merentah. Tetapi kalau tidak demikian di antara kamu, siapa yang mau besar jadi pelayan. Siapa yang mau terkemuka
jadi hambamu. Seperti Tuhan Yesus. Datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Haleluya. Firman Tuhan ini tadi berkata, saudaraku, tidak sama dunia dengan Tuhan, dengan kerajaan Tuhan. Baharui budimu. Ini salah satu contoh. Amin, saudaraku. Banyak contoh yang lain. Sebabnya kita baca Alkitab. Supaya kalau ada contoh yang lain hidup kita yang selama ini, sebenarnya cara kita berpikir, cara kita bertindak adalah cara dunia berubah. Ya, dulu saya pikir, saudaraku, kalau cemburu itu tandanya cinta. Itu kan semua orang dunia. Cemburu buta dan lain. Tandanya cinta. Semakin cinta semakin cemburu. Ya, kemana pun suaminya diekori, diintip. Dia disewa detektif. Tandanya dia cinta. Hei, firman Tuhan berkata, kasih itu tidak cemburu. Nah, mesti berubah. Ya. Dalam rumah tangga mesti saling mempercayai. Haleluya. Sampai mati. Saya diajari Pak Munte, saudaraku, itu rumah tangga sampai mati harus dijaga. Bukan kalau udah kawin setahun, 2 tahun, 10 tahun, jamin, enggak. Padahal saudaraku, Tuhan mau kita belajar bagaimana lebih mengenal satu dengan yang lain. Paulus berkata, sudah sekian lama dia mengikut Tuhan, dia kehendaki mengenal Tuhan lebih dalam. Sebab di dalam dunia ini, saya ulangi kepada saudara, saya sudah pernah katakan, yang kekal di dunia ini hanya 2. 1 manusia, 2 hubungan. Lain enggak. Gedung ini akan tinggal, saudaraku. Apapun saudara buat, pasti tinggal. Saudara akan pulang ke hidup kekal bersama Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah datang, ini tinggal sama Antikristus. Makanya saudaraku, yang ini tinggal semua. Apa yang tinggal? Manusia. Kekal. Kalau dia dalam Yesus, dia kekal di sorga. Kalau dia tidak dalam Yesus, kekal di neraka. Apalagi hubungan kasih. Semakin saudara mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, semakin dekat saudara dengan Tuhan.